Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom. Salam sahabat Ampetra. Sampai kita hari ini jumpa lagi. Terima kasih. Salam sehat dan sehat terus sahabat Alpetra dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang sekali ya sahabat Alpetra. Kita masih ditemani oleh Bang Heri. Dan hari ini Bang, kita mau bahas lagi mengenai kitab Yohanes. Tapi hari ini kita bahasnya dari pasal 8 ayat yang ke 1 sampai ke 11. Sebetulnya mulainya dari ayat 7 dari pasal 7 ayat 53 ya Bang ya sebetulnya ya. Iya. Oke, kita langsung aja ya, sambil ngobrol santai sambil minum kopi ya Bang ya. Kita akan membahas ini. Oke ya, kalau tentang air sumber hidup kemarin udah dibahas sama Bapak Pendeta Ian. Nah, hari ini kita akan bahas perempuan yang berzinah, begitu ya judulnya, dari Lembaga Alkitab Indonesia yang dituliskan sedemikian ya. Oke, kita akan mulai aja, kita baca dulu. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Nah, ini menarik ya Bang. Kalau yang lalu kita bahas sama Abang, Tuhan Yesus dibela sama Nikodemus juga ya. Terus juga Abang cerita bagaimana Nikodemus berperan, termasuk saat penguburan itu ya. Ya Bang cerita itu ya Bang. Nikodemus tuh ngebantu apa Bang? Merempah-rempahi atau apa? Lupa saya. Waktu penguburan Tuhan Yesus, Nikodemus bersama rekannya Yusuf Arimatea ya. Iya. Dia membantu ya pada masa penguburannya itu ya Bang ya. Terus kalau masa waktu pas Tuhan Yesus bangkit itu, Nikodemus tahu juga nggak Bang? Iya tahu ya, karena kan kematian Tuhan Yesus di kayu salib atau proses penyaliban, pasti banyak yang mengetahui peristiwa atau kisah itu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus tidak mati, itu bohong ya, itu palsu ya, karena di saat itu betul fakta Yesus mati ya. Bahkan historian atau sejarawan banyak menyebutkan seperti Pliny atau Josephus ya, mengakui Yesus mati. Tapi herannya kenapa saudara-saudara kita tidak mengakui Yesus mati? Katanya disamarkan gitu ya. Tapi kita tadi yang Kakak menanyakan mengenai peran Nikodemus, peran Yusuf Arimatea ya setelah mereka berjumpa dengan Yesus. Alkitab khususnya Injil Yohanes ya pasal 18-19 setelah Tuhan Yesus mati, mereka turut berperan ya, menyiapkan tempat ya, dan juga mengusulkan atau meminta kepada penguasa supaya dikuburkan, jangan tergantung teruslah dikuburkan gitu kira-kira kan. Iya ya, karena semuanya juga kan yang 2 orang juga itu diturunin nih Bang. Iya, kalau digantung terus kan nanti dipatuk burung gagak ya, seperti itu. Oh iya betul ya. Ya kan, jenazah atau mayat nanti dipatuk burung gagak gitu. Oh iya. Zaman itu soalnya ada burung gagak, burung pemakan bangkai juga kali ya Bang. Iya. Dan memang membuat tentang Tuhan Yesus dari nabi-nabi kan memang dikuburkan ya, dikuburkan lalu bangkit dan seterusnya. Iya. Nah ini Bang, kita langsung masuk ke yang selanjutnya nih Bang. Pertanyaan saya, kan waktu Tuhan Yesus selesai mengajar yaitu, terus setelah dia juga dibela oleh Nikodemus dan dibantu demikian rupa. Nah ini dicatatkan Tuhan Yesus terus pergi ke Bukit Zaitun. Nah pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Jadi pagi-pagi benar tuh Tuhan udah itu waktu dulu orang Yahudi itu berarti tiap hari ya Bang ke bait Allahnya ya? Iya, baik yang bertugas, baik yang memimpin ya, dalam upacara bait Allah ya, dan juga melakukan doa ya, sehingga
dipakai bagi semua, tapi untuk tempat khusus para pemimpin agamawi ya, seperti Sanhedrin atau orang-orang Farisi ya, ada di dalamnya melakukan kegiatan keagamaan ya, rutin, baik untuk pribadi maupun untuk kelompok ya, komunitas orang-orang Yahudi di sana. Oke, iya. Mulai dari pagi ya, mulai dari pagi, betul. Iya bang. Sampai pagi lagi saya kira ya, seperti itu. Iya. Bang, jadi Tuhan Yesus itu waktu itu kok dia kenapa ya bang? Mungkin karena kapasitasnya dinilai orang Farisi dan Yahudi, dia bukan pengajar gitu ya bang, bukan ahli Taurat, kok berani-beraninya ngajar. Mungkin itu salah satu juga mungkin ya yang membuat dia ditolak gitu. Ya, sejak Tuhan Yesus mendemonstrasikan mujizat ya, dalam konteks Injil Yohanes, mulai tanda pertama air berubah menjadi anggur ya, lalu juga Yesus melakukan mujizat terhadap anak perwira, sampai kepada Yesus melakukan kesembuhan terhadap orang buta ya, dan juga banyak lagi yang dia kerjakan. Mulai masuk ke pasal 8, mulai orang tua-tua Yahudi protes besar atau iri ya, atau bertanya-tanya, atau mungkin secara negatif terganggu perhatian masyarakat atau kalangan orang banyak, karena nanti semua mata menuju kepada Yesus. Pujian, hormat ya, atau kejayaan, atau juga sorak-sorai ya, betul ya, apalagi ketika Yesus masuk ke Betani, terus Yerusalem ya, ada yel-yel di sana, sorak-sorai ya, hosana hosana. Di situ sebenarnya sudah semakin sakit hati dari pemimpin agama terhadap Yesus yang dianggap spesial, khusus di mata mereka ya, dan menjadi persaingan bagi pemimpin agama ya. Luar biasa, diancam kan, bahkan memakai salah satu murid Yesus sebagai jembatan. Di mana nih kira-kira guru ya, ada di taman gitu. Nah begitu. Iya bang. Nah ini kita lanjutin ya bang ya. Jadi memang sebetulnya juga dari penjelasan abang tadi, orang-orang itu senang dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nah ayat yang selanjutnya bang, ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah di kisah ini menarik ya bang ya, sampai dituliskan gitu. Kenapa bang, sebelum kita bahas lebih lanjut, kenapa bang ada kisah ini dalam Injil Yohanes bang? Ya, kenapa ada peristiwa ini atau perempuan kedapatan berzina di Injil Yohanes? Sahabat Petra, seperti yang saya katakan di seri awal tentang Injil Yohanes, Injil ini memiliki tujuan di pasal akhir ya, yaitu Yohanes pasal 20, supaya orang percaya. Ditulis lewat tanda-tanda Yesus mendemonstrasikan mujizat ya. Ada 7 tanda di sana, dan juga ada pembuktian bahwa dia Mesias atau berkuasa atas dosa. Kedapatan berzina sebagai bukti wanita atau perempuan itu berdosa dan layak dihukum dalam tradisi Yahudi, dirajam ya. Yesus orang Yahudi, betul ya, tapi Yesus tidak melakukan begitu ya. Tapi Yesus menekankan hukum kasih ya, hukum yang baru, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu, begitu ya, dalam Matius pasal 22. Nah sahabat Alpetra, perlu bagi penulis Injil, yaitu Yohanes, murid Yesus sendiri, menekankan tentang hukum
yang memiliki kasih itu, yaitu Yesus Sang Firman, dia akan hidup, ya. Dia akan mendapatkannya dan tidak akan binasa lagi. Kalau Paulus bilang dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak diperhitungkan lagi atau tidak turut dihukum, ya, kalau masih belum mendapatkan kasih Allah dalam anugerahnya, ya, yaitu anugerah keselamatan, maka turut dihukum atau mendapatkan hukuman. Berulang-ulang kali Injil Yohanes penekanan pada binasa atau dihukum, tapi beroleh kasih Allah, ya, karena begitu besar kasih Allah, ya, dan merespon kasih Allah itu, merespon anugerah Allah, tidak turut dihukum. Jadi penting, Kang Alwa, sahabat Alpetra, bagi Yohanes menuliskan peristiwa perempuan berzina ini karena kuasa hukum dosa atau maut ada di tangan Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan. Siapa yang tidak berdosa silakan lempar. Ada gak yang lempar? Tidak ada. Satu persatu mengundurkan diri karena menyadari orang berdosa. Jadi Yesus berkuasa atas dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa, ya, dan menghilangkan dosa supaya tidak berdosa. Pergilah, jangan berbuat dosa, begitu kan katanya. Iya, betul. Iya, Pak. Makanya ini penting ya, itu kenapa ada kisah tentang hal yang ini, ya. Ini betul-betul kisah yang nyata. Kalau ada versi lain dari cerita tentang Tuhan Yesus ketemu perempuan yang berzina, terus ceritanya lain, berarti bukan dari Alkitab, ya Bang, ya. Itu berarti diragukan kebenarannya. Nah, karena ini kenapa disampaikan, kita harus sering nyampaikan nih, berulang-ulang, ya Bang, ya. Di tengah kemajuan sekarang ini dari berbagai hal, termasuk pemikiran-pemikiran orang yang katanya maju tapi malah menyesatkan. Nah, ini jadi harus kita kasih tahu nih ke sahabat Alpetra, juga kasih tahu tuh saudaranya tentang saudara dalam keluarga, saudara seiman, harus kasih tahu hati-hati dengan pengajaran saat ini. Wah, kok jadi ngomong ke situ? Kita lanjutin, Bang. Iya, karena ada ajaran yang lain kan, Bang. Kan suka ada yang itu, yang apa ya? Ya, versi lain lah gitu tentang hal ini. Iya, yang banyak hal. Kalau ajaran yang lain kan atau di luar Yesus, berdosa dapat dibayar dengan perbuatan atau kesalehan, begitu ya? Iya. Berdosa dapat dibayar dengan perbuatan baik atau juga dengan ritual. Tapi Alkitab, upah dosa maut atau neraka, ya, kematian. Tapi Yesus mengatakan lewat peristiwa Yohanes pasal 8 tadi, upah dosa atau manusia yang sudah berdosa, Yesus datang untuk mengampuni, ya. Bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas dosa, dan yang berkuasa atas dosa kan Allah, dan Yesus adalah Allah. Yesus berkuasa, Yesus tidak berdosa. Masa yang berdosa berkuasa? Masa yang berdosa melakukan pembersihan dengan usaha sendiri, upaya, ritual, kesalehan? Tidak. Harus yang tidak berdosa melakukan eksekusi dosa. Dan harus Allah sendiri yang menyelesaikan dosa. Sehingga Allah datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia untuk membereskan dosa. Begitu, saya kira itu logis sekali, ya. Seperti itu. Kalau Allah tidak bisa menjadi manusia, apakah dia Allah, sahabat Alpetra? Nah, ayo dijawab di kolom komentar.
Bang, ini juga yang sering jadi polemik ya, karena ya itulah karena ada versi lain. Sebenarnya yang tulis itu apa sih Bang? Ada yang bilang Tuhan cuma menggambar iktus, ada yang bilang Tuhan menggambar apa tuh Bang, yang Rho sama X sama itu ya Bang. Nah, ya Kristus. iya. Dalam bahasa Latin ya, Rho dan si ya berarti Kristus. Terus ada biasa yang di bilang kalangan gereja Lutheran melambangkan Kristus ya, betul. Itu ada juga yang bilang gambar ikan itu ya Bang, katanya. Iya, iktus. Itu jadi yang bener apa Bang? Gimana Bang? Apa yang ditulis sebetulnya kan nggak ada yang tahu gitu. Kalau iktus kan singkatan dari Yesus Kristus Soteria ya, atau Yesus Kristus Huios Soteria, atau Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat ya, artinya. Kenapa ada tanda ikan? Iktus itu kan ikan ya, seperti itu. Kalau dulu di 2 abad pertama dalam eksekusi atau persekusi dari tentara Romawi, mengunjungi satu persatu rumah ke rumah mereka yang tidak mau meninggalkan imannya ya, seperti kayak kita lah sekarang kan sering dipersekusi ya orang yang di dalam Yesus. Begitu juga dulu sudah pernah terjadi ya. Nah, orang-orang Kristen perdana membuat tanda iktus ya, sebagai tanda bahwa kami ada di sekitar sini ya, begitulah ya, atau di jalan ini ya, karena melihat ada tanda iktus di dinding atau di jalan dituliskan ya, bahwa mereka adalah pengikut jalan Tuhan di gereja awal atau gereja mula-mula, supaya menghindari tentara Romawi yang ingin mengeksekusi atau melakukan kekerasan ya, atau pembunuhan. Dan yang kedua, kadangkala ayam jago ya, karena mengingatkan Petrus, peristiwa Petrus ya, atau kesaksian Petrus yang mengingatkan tentang ucapan Juru Selamat ya, bahwa dia pernah menyangkal. Nah, 2 poin itu lambang menjadi tanda bahwa kekristenan perdana menjadikan itu simbol ya. Nah, itu nggak ada yang tahu ya di abad itu para tentara maupun petinggi Romawi ya, hanya orang-orang di dalam Yesus komunitasnya atau pengikut jalan Tuhan, jalan lurus begitu disebut dalam KPR ya, atau bisa para rasul. Nah, kalau tadi yang Rho dan Ki yaitu penggabungan ya, yang berarti Kristus, seperti itu. Ya, sahabat Alpetra, ada beberapa interpretasi atau penafsiran yang di sana kira-kira Yesus menuliskan apa saat dia menunduk lalu ke sana ya. Ada yang menyebut itu ditulis dalam bahasa Latin ya, atau Yunani atau Ibrani, tapi setidaknya untuk umum ya, dan diketahui karena di era itu mungkin bahasa Ibrani sudah tidak lagi terpakai ya, bahasa Yunani atau bahasa Latin yang kemungkinan menjadi umum ya. Mungkin Yesus menulis kasih ya, seperti itu. Mungkin Yesus menulis kata cinta, kasih, atau love ya, dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani ya, untuk di era waktu itu. Kenapa itu penting ya? Karena hukum kasih jauh lebih penting dari hukum Taurat atau hukum Romawi ya, karena ada 3 yang di peristiwa itu, yaitu perempuan kedapatan berzina. Yang pertama, apakah harus dengan hukum Yahudi, lempar batu sampai mati, ataukah dengan hukum Romawi ya? Tapi hukum Romawi mengembalikan ke orang Yahudi, karena konteksnya di sana dipenuhi perkara-perkara komunitas Yahudi. Nah, Yesus yang juga orang Yahudi ya, Yesus melakukan sebuah tantangan, silakan lempar dengan batu. Memang itu betul hukum Musa ya, tapi bagi Anda yang tidak berdosa
agape, ya, atau juga kasih kepada sesama, ya, di sana dituliskan begitu. Kang Alfa, kalau memang orang bertanya apa yang ditulis, ya, Injil Yohanes kan begitu penting makna kasih, ya. Injil Yohanes, surat Yohanes begitu kuat kata kasih itu di dalamnya, baik kasih Allah kepada sesama, ya, kepada manusia maksud saya, sehingga mengorbankan dirinya mengutus anak yang tunggal, maupun juga kasih secara horizontal, ya, antar manusia. Jadi karena memang kita melihat Injil Yohanes dipenuhi dengan kata kasih, ya, kemungkinan itu juga yang Yesus tuliskan seperti itu. Ya, ini Bang, jadi penasaran Bang, sebenarnya kan ini juga tadi Abang bilang kan dari zaman itu mengacu kepada PL berarti ya Bang, karena yang berzina itu harus dihukum rajam gitu di waktu zamannya Musa ya mungkin Bang. Nah, sebetulnya kalau dalam kekristenan sendiri gimana sih Bang tentang hal ini gitu? Ya, sekarang tidak berlaku lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, ya, yang dulu dalam hukum Taurat berlaku supaya berlangsung, ya, atau dilakukan. Itu sebabnya kata Paulus, semakin orang berbuat dosa atau semakin close dosa itu, ya, semakin dekat di hadapan manusia. Nah, tapi ketika orang mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya, tentu dia sudah mengalami kelahiran kembali, ya, atau sudah bertobat, yang dulu sudah berlalu, dan kasih itu bisa mengendalikan, ya, karena ada Roh Kudus yang mengendalikan, ya. Paulus mengatakan apabila ada yang membencimu, ya, supaya diampuni, ya, atau diterima. Ada orang yang mengecewakanmu, taruh darah di atas kepalamu, ya, supaya kita bisa merespon dengan pengampunan, mengendalikan dengan kasih, bahkan mendoakan, ya. Begitu juga Tuhan Yesus 70 kali 7 kali, ya, supaya berulang-ulang terus dilakukan, termasuk timbul perasaan kecewa, ya, sedih, ya, atau marah, geram, tapi ada pengampunan. Nah, itu dasar kasih yang ditekankan. Nah, mungkin kalau perjanjian baru belum ada, perjanjian lama sedang dalam prosesnya, ya, atau di era Musa, pasti akan ada rajam, ya, sampai mati dan tidak bersalah atau tidak berdosa yang merajam, karena mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, atau kedapatan berzina dibunuh, ya. Nah, puji Tuhan kita hidup di era di mana Alkitab sudah sempurna jadi dan ada di tangan kita, ya, supaya kita berbahagia melakukan dengan rasa kasih, ya, tidak ada muatan dendam di belakang, ya, tidak ada muatan kecewa, muatan benci, ya, semua dibalut, ya, atau di cover oleh buah Roh Kudus, karena Paulus menyebut hiduplah dalam Roh Kudus supaya berjalan, ya. Ya, kalau nggak hidup, ya pasti balas, awas nanti satu saat mati kau, gitu lah kira-kira. Suatu saat kena kau, itu kan pembalasan, ya. Ya nggak begitu juga, ya. Ada mungkin memberi pelajaran, tapi kan harus di cover dengan kasih tadi, ya, seperti itu. Begitu Kang Alpo. Ya, Bang, ini juga jadi pertanyaan, ya Bang, ya, apa tuh perzinahan itu juga kan dalam perjanjian lama, terutama dalam 10 hukum, ya, dituliskan jangan berzina gitu. Nah, ini Bang, dalam pengertian iman Kristen nih Bang, supaya juga tidak itu, ya, karena kan pernah juga diajarkan kalau buat orang Kristen melihat aja lalu mengingini itu udah berzina, ya Bang. Nah, ini gimana Bang? Tolong dijelasin Bang.
Yesus katakan khotbah di bukit ya, Musa mengatakan jangan berzina ya, tapi dengan hatimu. Jadi artinya hukum kasih itu atau hadirnya Yesus dalam menjelaskan ajarannya lebih strict daripada ajaran Musa ya, atau hukum Taurat ya. Dengan hati saja sudah berzina, tapi dulu dalam perjanjian lama melalui tindakan sebagai ukuran penting atau utama ya. Tapi kalau perjanjian baru, karena Yesus Maha tahu ya, hati orang mengingini lain ya, atau orang lain atau materi sudah dikatakan dosa ya. Memang strict sekali ya. Itu sebabnya kalau orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus ya, mentalnya pasti mental komersial, konsumtif, atau juga mental birahi, nafsu ya, seperti itu. Dengan berkedok atau defend mengatakan itu manusiawi, insani ya. Gitu kan, itu manusiawi, itu insani ya. Rupanya dosa juga faktornya manusiawi dan insani ya, seperti itu. Tapi kata Tuhan Yesus atau kata Alkitab disebut ya dosa maut, dosa pemberontakan, dosa pelanggaran, dan tidak bisa ke surga ya, karena di surga tidak ada dosa. Jadi harus diselesaikan. Nah, tidak bisa diselesaikan dengan setiap minggu ke gereja atau setiap hari dengan 5 waktu atau 6 waktu, 7 waktu ya, seperti itu. Enggak ya, manusia nggak bisa ya, seperti itu. Nah, Yesus katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu hasilkanlah perbuatan pertobatan itu dengan buah. Begitu Kang Alfa dan sahabat Alpetra ya. Jadi lebih strict. Nah, sahabat Alpetra tadi udah dijelasin ya dengan sedemikian rupa gitu. Jadi di dalam kekristenan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan berzina itu pandangannya seperti apa tadi udah dijelaskan. Bang, saya mau nanya Bang, kalau di kekristenan itu supaya nggak berzina, boleh nggak beristri 2 gitu Bang, misalnya 3, 4, boleh nggak Bang? Ya, sahabat Alpetra, untuk di Kristen ya, atau iman Kristen mengenai pernikahan konsisten satu untuk selamanya ya, atau tidak boleh diceraikan ya, dipisahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menyatukan, Tuhan terlibat di sana ya, dalam peneguhan atau pemberkatan ya pernikahan. Itu sebabnya apabila terjadi perceraian ya, itu bukti bahwa dia sudah menghina Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sudah satukan dan tidak boleh dipisahkan ya. Nah, tapi seringkali orang berspekulasi atau defense ya, mengatakan karena faktor A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya perlu memikirkan matang waktu pranikah ya. Makanya ada counseling ya, atau counseling pranikah ya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya, supaya saling kuat di dalamnya dan memastikan ulang betul nggak ini nanti dijalankan ya. Jangan nanti pas udah di rumah tangga sehingga ada yang antik lain ya di tengah jalan dia ambil ya, lalu jadi 2, jadi 3, jadi 4, enggak ya, seperti itu. Itu sebabnya solid ya, monogami dalam pernikahan Kristen, bukan poligami ya. Bertuhan saja kita mono ya, seperti itu. Monoteis ya, bukan politeis. Begitu juga dalam pernikahan harus monogami, bukan poligami, apalagi poliandri ya, begitu kan. Iya. Nah, memang manusia nantinya akan mempertanggungjawabkan ya apa yang kelak nanti ya, seperti melaporkan ya pada waktu di bumi apa yang diucapkan, dilakukan, seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam kekristenan ada perceraian atau punya istri 2, punya istri 3
ya, 4, apapun sifatnya ya, simpanan atau tersimpan di Iya. tersimpan pun, saya kira itu adalah penghinaan ya kepada Iya. Tuhan yang sudah menyatukan, disaksikan lagi ya, disaksikan oleh wakil atau hamba Tuhan ya, Iya. disaksikan oleh negara, Nah. apa namanya Catatan sipil. bagian catatan sipil lah, itu kan disaksikan negara atau hukum ya, hukum negara, hukum agama, dalam hal ini gereja atau iman Kristen ya, seperti itu. Nah, jadi itu sahabat Alpetra ya, kita dalam iman Kristen Allah saja kita yakini, Allah yang esa, monoteis. Begitu juga dalam pernikahan, monogami, bukan poligami. Begitu, saya kira itu clear lah ya. Ya itu tadi Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dan dia tahu itu adalah poliandri, dia punya suami 5, Yesus menegur kan, ya perempuan itu. Nah, kalau dalam konteks Injil Yohanes pasal 8 tentang perempuan yang berzina, ya mungkin dia sebagai pelacur di sana ya, atau wanita tuna susila ya, dia bukan punya suami banyak, atau dia bukan poligami ya, tapi dia wanita tuna susila ya, yang mungkin disebut tadi yang saya katakan tersimpan ya, ya, atau mungkin laki-laki datang 2 kali 3 kali dia gak ingat namanya ya, mungkin demi kebutuhan uang ya. Seperti itu sahabat ya. Ya itu kata abang tadi di awal bilang mungkin karena tidak bisa menahan nafsu birahi, dan juga tidak bisa menahan dia menafsu. Nah, perempuan Samaria itu bang yang di sumur itu poliandri ya bang, dia ya. Iya. Artinya 5 suami ya. Iya itu. Wah hebat ya bang. Hebat. Makanya dia malu kan ngambil airnya siang-siang di sumur Yakub ya. Karena jadi omongan. Nah, kalau ini konteks pasal 8 Injil Yohanes, ya karena dia sudah biasa, dia nggak tahu malu ya, kan udah biasa ya, wanita tuna susila ya. Tapi ketika dia diarak oleh massa, dipertontonkan ya, dan siap dirajam, lalu ada Yesus menawarkan hukum baru itu, yaitu hukum kasih. Kawan, nih hukum kasih nih, bukan Taurat, juga bukan Romawi hukumnya, ya, tapi hukum Yesus dengan formula baru, ya, silakan yang tidak berdosa lempar sampai mati atau berulang-ulang atau apa, silakan lah ya, seperti itu. Apa yang kedua, kita mengkritisi kenapa yang nggak dilempar tuh hidung belang itu, kok cuma wanitanya saja, betul nggak? Iya betul kan. Pelaku laki-laki kemana tuh? Hidung belang laki-laki lain yang sudah menggilir dia, yang memang dikasih duit, kan harusnya dapat juga juga ya, tapi karena konteks Yahudi laki-laki lebih terjaga ya dibandingkan wanita, ya akhirnya wanita selalu menjadi objek sasaran diskriminasi begitu ya. Iya betul. Makanya harusnya perempuannya dihukum, laki-lakinya juga harusnya kena hukuman ya bang ya, gitu. Jadi kalau di perjanjian lama itu kan, kalau seseorang kedapatan berzina baik laki-laki atau perempuan, itu kan dua-duanya dihukum rajam, harusnya dua-duanya. Yang kita nggak tahu juga kalau orang Farisi juga mungkin ikut yang menggilir, betul nggak? Iya betul bang. Gimana? Kayak di era sekarang kan banyak juga pendeta yang kita tidak tahu. Juga terlibat sama ya kan? Iya. Ya, ini menarik nih jadinya. Oke bang. Nah jadi ya clear lah, udah clear ya berzina bagaimana. Terus tadi dijelasin juga sama bang ya, bahwa baru niat aja kalau buat kita udah salah ya bang. Apalagi udah melakukan poligami, terus poliandri, itu jelas-jelas nggak boleh. Tapi kalau poliklinik boleh, poliklinik gigi, poliklinik mata boleh. Poliklinik, politron nggak apa-apa lah. Politron
Ya, Makanya kan macam-macam ya. ya, ya. Politron kan suaranya macam-macam. Oh iya, iya. Poliklinik juga macam-macam juga. Apa yang mau sakitnya di mana? Tadi sakit gigi ya, kenapa ya? Iya, Nah, Bang. klinik gigi. Aduh. Oh, di klinik kulit, nah, begitu ya. Nah, ini poligami ya. Perkawinannya banyak. Iya, Bang. Iya, nah kita tidak ke budaya sana ya. Sekalipun ya punya budaya itu. Ya, itu sahabat Alpetra ya. Jadi sangat menarik sekali ya pembahasan kita ini ya. Baik Bang, ini kita lanjutin Bang di ayat yang ke-7 ya Bang ya. Kita langsung ke ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tadi kalau tentang menulisnya sudah dibahas ya sama Abang. Ini Bang, yang ini juga kayaknya tadi udah Abang jelasin ya, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas dosa ya Bang. Makanya dia bilang barang siapa di sini yang nggak berdosa lempar duluan gitu. Iya, iya. Tadi ada penjelasan begitu. Iya. Tuhan Yesus berkuasa atas dosa. Iya. Dan Tuhan Yesus juga menebus dosa ya Bang. Tadi Abang jelasin gitu ya. Ya, menebus dosa. Iya. Terus ayat 9-nya, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ini kok kenapa ditulisin mulai dari yang tertua ya Bang? Nah itu tadi yang saya katakan, kenapa mereka siap melempar dan satu persatu mundur. Iya. Ya mungkin mereka juga pelanggannya. Ya. Oh. Mungkin mereka juga yang menggilir, atau mungkin objeknya lain, bukan wanita itu. Tapi karena untuk laki-laki kebal hukum dalam arti konteks wanita, sehingga karena rame-ramenya sedang ada aksi melempar batu, ya mereka siap-siap melempar supaya merasa suci, ya kan? Oh iya iya. Padahal mereka penggunanya ya Bang. Yang tadi saya sudah sebutkan, bisa saja orang Farisi ada di dalamnya. Oh iya ya, penggunanya yang gilir, ya seperti itu. Bisa aja ya, kelompok Sanhedrin atau tua-tua ya. Iya. Seperti itu ya. Ya, dosa kan tidak terkait dia action atau praktik ke prostitusi ya, mengingini saja sudah dosa ya. Kalau konsisten ya dirajam juga dong, seperti itu. Nah tapi tadi yang Kang Alfa tanyakan, kenapa ada urutannya ya seperti itu? Ya pertama dari segi kelompok usia, tentu tradisi orang Yahudi dari kecil sampai kelompok usia lansia punya kelas khusus atau waktu khusus untuk belajar Torah ya. Pertama di usia balita ya, atau usia SD ya, mereka belajar dulu abjad sampai vokal Yahudi, lalu sampai remaja tiba di sana belajar etika ya, sampai nanti youth atau pemuda masuk ke dalam budaya, tradisi, upacara-upacara keagamaan dan lain sebagainya, hukum-hukum juga. Artinya menunjukkan bahwa penulis, yaitu Yohanes, pembaca mengetahui bahwa mereka sudah belajar hukum sejak kecil, berulang-ulang pendidikan tradisi itu oleh keluarga mereka sampai mereka belajar di Bait Allah. Tapi kedapatan juga melakukan perzinahan di prostitusi-prostitusi. Ya begitu kan? Seperti itu. Oke. Iya Bang. Iya, kita lanjutin lagi ya Bang ya. Wah, ini terus tadi Abang juga bilang ada apa mungkin simpanan ya Bang. Ini kita, ini kalau
masih ada ya yang katanya kalau nikah agama aja boleh bang gitu. Tapi waktu itu di sesi bina pranikah Pak Yan jelaskan bahwa di Indonesia sekarang itu tidak kuat. Yang kuat itu pernikahan di Indonesia ya harus ke catatan sipil. Bahkan di gereja aja kalau ada pernikahan katanya catatan sipilnya datang ya bang di saat pemberkatan nikah. Udah ada ya katanya gitu ya bang ya. Nah ini gimana bang kalau di jemaat gitu, misalnya di jemaat abang deh ada yang nikah secara agama aja gitu gimana bang? Nggak bisa ya. Saya kira dalam konteks jemaat Kristen harus dilengkapi ya secara khusus dalam administrasi gereja ya, sebelum pernikahan sampai sesudah pernikahan harus dilengkapi ya. Karena Yesus sebagai kepala gereja, kita sebagai tubuhnya ya, yang dimana kepala gereja itu suci ya, kita pun harus suci, disebut dengan pernikahan suci ya, atau pernikahan kudus ya. Sehingga melibatkan Allah yang Maha Suci itu dalam anaknya yaitu Yesus Kristus menyucikan pernikahan itu. Makanya dibuktikan ada tanda tangan pendeta yang memberkati atau pendeta yang meneguhkan ya. Nah, saya melihat perlu juga kehadiran catatan sipil sebagai wakil negara atau pejabat negara yang ditunjuk ya, membawa segala administrasinya, berkas-berkas yang disaksikan oleh kalangan ya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan ya. Kenapa? Karena dalam Alkitab Paulus menyebut supaya pemerintah sebagai wakil itu ikut dihormati ya, didoakan bahkan ya. Surat Petrus pasal yang pertama, doakanlah pemerintah, doakanlah, seperti itu. Bahkan keterlibatan kita sebagai orang percaya pengikut Yesus, Tuhan Yesus mengatakan supaya kaisar dalam segala regulasi hukum dan apanya kita ikuti, taat di dalamnya ya, memberi pajak dan selanjutnya. Begitu juga dalam pernikahan ya, tidak lengkap ya, bahkan tidak boleh kalau tidak terlebih dahulu dalam pernikahan itu ya, maksudnya pemberkatan kudus di gereja ya, seperti itu. Atau bersamaan lah seminimnya ya, waktu saya menikah itu ada catatan sipil baru pemberkatan ya, tapi ada juga yang pemberkatan lalu setelahnya ada catatan sipil, kita undang ya, ya kita bayar lah sebagai ongkosnya ya, datang ke gereja, kan ada relasi yang baik ya, atau MOU antara gereja dengan catatan sipil ya, untuk pernikahan, lain juga untuk keamanan ya, lain lagi juga untuk pajak, semuanya kan berhubungan di situ sampai pada pernikahan, pajak, keamanan ya. Makanya ada Bimas Kristen di Kementerian Keagamaan. Iya. Begitu kalau sahabat Petra. Iya. Dan juga kita bukan berarti tidak percaya kepada otoritas Allah ya, Bang, di atas pemberkatan atau ketika kita disatukan di gereja oleh pendeta, disaksikan oleh saudara-saudara seiman, terus juga ada catatan sipil. Dan kalau boleh dikatakan ya Bang, dari penjelasan Abang tadi, bukan berarti otoritas Tuhan nggak ada kan Bang. Kalau nikahnya cuma di gereja aja, pemberkatan aja, kata Abang sebaiknya memang harus ada otoritas pemerintah juga kan, karena kita tinggal di negara ini gitu. Iya. Kan asalkan jangan hanya di catatan sipil saja. Nah, itu kebalikannya ya Bang, malah jadi. Ya, tapi saya belum temukan begitu ya, tapi mungkin ada ya. Iya. Orang Kristen hanya di catatan sipil saja. Nah, itu keliru ya. Harus dua-duanya ya. Sekalipun yang utama itu adalah peneguhan pernikahan atau pemberkatan ya. Seperti itu. Oke Bang, biar nggak terlalu melebar. Ya, itu karena kita lagi ngebahas, jadi kita singgung sedikit lah tentang hal itu ya. Selanjutnya nih Bang, ini ketika selesai Tuhan Yesus mengatakan siapa yang mau lempar, nggak ada kan. Di ayat-ayat yang ke 10 dan 11 itu Tuhan Yesus berdiri terus berkata,
kok pada nggak ada, kira-kira gitu ya bang, pada kemana nih gitu ya bang ya. Oh tadi udah bang jelasin ternyata ada mungkin mereka juga merasa berdosa ya, disadarkan gitu, mereka terus pergi. Terus Tuhan Yesus bilang, mereka ada yang kata, Kang Alpa, ya kayaknya sudah bayar deh. bisa aja tapi juga mungkin aja ada yang berkata, apa masih kurang kan begitu kan, bisa saja kan. iya aduh bisa aja bang. Tapi karena mungkin disaksikan orang banyak, dan orang banyak itu ada tetangganya, ada keluarganya, ada saudaranya, dan mungkin juga ada istrinya, seolah-olah dia ingin melempar dengan batu. Dia paling benar ya, padahal dia penggilir nomor kesekian. Iya kan, penggemarnya juga ternyata nomor sekian gitu. Oke lah bang, kita lanjutin ini. Terus kata perempuan itu kan nggak ada, katanya nggak ada yang ngelempar dia gitu, nggak ada yang hukum. Ini yang tadi udah abang jelasin sih sebetulnya, masih tanya di akhir, tapi udah abang jelasin tadi. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itu udah jelasin sama abang tadi tentang kuasa Tuhan Yesus atas pengampunan dosa, penghapusan dosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapuskan atau dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Pasti catat tuh. Bisa, karena dia Allah dan berkuasa, kan begitu ya Kang Alfa ya? Iya, betul. Asalkan bukan dibersihkan dengan perbuatan atau kesalehan atau ritual, itu tidak bisa gitu ya. Karena kalau bisa masih turut dihukum kata Alkitab ya, seperti itu. Puan ini katanya itu dia Maria yang mengurapi Tuhan Yesus ya, yang nanti kita akan bahas itu di depan. Ini betul nggak bang? Itu aja pertanyaannya. Apakah dia itu betul yang akhirnya mengurapi Tuhan Yesus dan pakai minyak yang mahal dan menyekat dengan rambutnya? Iya betul, yang mengurapi. Makanya ada sebutan bahwa di konteks saat dia mengurapi dengan minyak itu, image kalangan yang menyaksikan peristiwa itu, dia kan seorang pelacur, pezina ya, tapi di sana disambut oleh Yesus, dibiarkan dia mengolesi kaki Yesus dengan minyak mahal ya, artinya bukti dia meyakini dia sang penebus itu ya, Mesias itu. Tapi masih ada aja omongan ya seperti itu terhadap Yesus membiarkan perempuan membasuh, menyeka ya kaki Yesus dengan minyak itu. Iya betul kan apa? Betul ya. Seperti itu. Oh iya. Ini juga wah entar kalau saya bilang ini Maria itu jadi masalah lagi nih. Tidak, bukan Maria itu ya. Memang nama Maria itu banyak ya, sama kayak kita nama Harry banyak gitu ya, nama Alpha banyak ya, atau siapapun. Tapi era itu pun juga sudah banyak ya, seperti itu. Iya. Oke bang, mungkin bisa kita akhiri aja, dan sebelum mengakhiri silakan bang untuk closing statement dari perikop yang kita baca ini. Ya, sahabat Alpetra, kita bersyukur bahwa kita hidup karena anugerah Allah ya, dan juga karena respon kita terhadap anugerah itu, di mana tidak ada lain selain Tuhan Yesus yang datang ke dunia menebus, mengampuni kita, dan itu kesempatan kita hidup, yaitu merespon dan menjalaninya. Seperti perempuan pezina ini, dia tidak berdosa lagi kepada kehidupan yang lama, sekalipun banyak orang meragukan dia atau tidak yakin, tapi dia membuktikan ya bahwa dia sudah bertobat, bahwa dia sudah berbalik, ya, dia yakin dosanya sudah diampuni. Jadi sahabat Alpeta atau siapapun yang mendengarkan dan menyimak tayangan ini, apapun dosamu, apabila kamu membuka hati kepada Tuhan Yesus, dosamu tidak diperhitungkan lagi, diampuni, ditebus.
disucikan seperti salju atau seperti putihnya bulu domba, seperti dinginnya salju putih warnanya. Padahal dulu dosa itu merahnya seperti kain kesumba, seperti hitam gelap gulita, tapi diputihkan lewat anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Sahabat Petra, simak terus kelanjutannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Baik sahabat Petra Infinity, sampai sini udah perjumpaan kita. Terima kasih ya Bang untuk penjelasannya. Dan jangan lupa untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Maranatha.